Republik Uzbekistan merupakan negara yang terletak di Asia Tengah. Konon, wilayah ini sudah dihuni sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Oleh karena itu, negara ini memiliki sejarah yang panjang, di bawah kekuasaan berbagai bangsa. Selama berabad-abad, wilayah Uzbekistan diperintah oleh Kekaisaran Iran, seperti Kekaisaran Parthia dan Sasanian. Pada awal abad ke-16, bangsa Uzbek menyerbu dan bergabung dengan penduduk lain di wilayah tersebut, yang sekarang dinamakan Uzbekistan, yang terbagi dalam 3 kerajaan terpisah, yaitu Hanates, sebuah negara kota, Khiva, Kokand dan Bukhara. Negara-negara kota tersebut menentang dengan ganas, yang akhirnya ditaklukkan oleh ekspansi Rusia ke wilayah tersebut pada pertengahan abad ke-19. Setelah Perang Dunia Pertama, penduduk Uzbekistan melakukan perlawanan keras terhadap Tentara Merah, yang sering disebut Red Army, tetapi mereka akhirnya kalah. Kemudian berdirilah Republik Sosialis Uzbek pada tahun 1924. Uzbekistan juga pernah menjadi bagian dari Uni Soviet, sebelum akhirnya menjadi negara yang berdiri sendiri. Hal itu terjadi karena Rusia menaklukkan seluruh Asia Tengah pada paruh kedua abad ke-19. Wilayah ini menjadi Turkestan Rusia, karena sebagian besar penduduknya berbicara bahasa Turki. Soviet menguasai wilayah tersebut pada tahun 1925, dan kemudian dikenal sebagai Republik Sosialis Soviet Uzbekistan. Negara ini memperoleh kemerdekaan pada tahun 1991. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Uzbekistan memperoleh kemerdekaannya dan menjadi republik konstitusional. Presiden Islam Karimov memerintah Uzbekistan dari tahun 1991 sampai meninggalnya pada tahun 2016. Disebut-sebut, dia bertanggung jawab atas aksi pelanggaran hak asasi manusia, yakni penyiksaan dan pembunuhan. Dan pada tahun 2016, Uzbekistan mengadakan pemilu pertama sejak tahun 1991. Uzbekistan adalah salah satu dari 2 negara di dunia, yang untuk akses ke laut, harus melintasi perbatasan 2 negara bagian ke segala arah, karena tetangga terdekatnya, juga kehilangan akses ke lautan. Negara kedua di planet ini, dengan masalah serupa adalah Liechtenstein. Masa kejayaan ilmu pengetahuan dan budaya di wilayah ini, jatuh pada abad ke-14, ketika Tamerlane menjadi penguasanya. Dia menjadikan Samarkand, yang sekarang menjadi kota terbesar ketiga di negara itu, sebagai ibu kota negara bagiannya. Uzbekistan adalah rumah bagi Laut Aral, yang mengering dengan cepat sebelum reservoir mulai dangkal, di mana danau ini adalah yang terbesar keempat di planet ini. Reruntuhan 2 pemukiman dan makam ditemukan di dasar Laut Aral yang terbuka. Danau Aral disebut laut karena ukuran dan salinitas airnya yang sangat tinggi. Uzbekistan merupakan negara di Asia Tengah yang paling padat penduduknya, dan mayoritas tinggal di pedesaan. Sebagian besar penduduk Uzbekistan adalah etnis Uzbek yang berbahasa Uzbek, yang merupakan bahasa resmi Uzbekistan. Bahasa Rusia adalah bahasa kedua yang banyak digunakan di sana. Agama Islam aliran Sunni menguasai 88% penduduk Uzbekistan. Negara ini juga menjadi tempat lahirnya beberapa ilmuwan dan tokoh Islam terkemuka. Fakta menarik Uzbekistan. Uzbekistan punya banyak keunikan. Negara yang terkurung daratan di Asia Tengah ini, juga menyimpan banyak sejarah peradaban Islam masa lalu. Salah satu situs sejarah yang populer adalah makam Imam Bukhari, seorang perawi hadis terbaik. Uzbekistan juga dikenal sebagai negara 2 benua, karena wilayahnya masuk daratan Asia Tengah dan Eropa Timur. Saat berkunjung ke Uzbekistan, wisatawan juga akan menemukan banyak pilihan roti, karena roti merupakan makanan pokok bagi mayoritas penduduk di negara tersebut. Berikut 10 fakta menarik Uzbekistan yang mungkin belum Anda ketahui. 1. Makam Imam Bukhari. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, atau akrab disebut Imam Bukhari, adalah ulama perawi hadis terbaik, di antara para ahli hadis lainnya. Hadis yang dikumpulkan Imam Bukhari, memiliki derajat yang tinggi tingkat kesahihannya, dan jadi rujukan bagi umat Islam seluruh dunia, dalam mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari lahir di Bukhara, Uzbekistan, pada 13 Syawal 194 Hijriah.
atau 21 Juli 810 Masehi. Kemudian beliau wafat pada 1 Syawal 256 Hijriah, atau 1 September 870. Makam Imam Bukhari diyakini terletak di Samarkand, Uzbekistan, dan kini jadi destinasi wisata religi bagi umat muslim, yang tak pernah sepi dikunjungi peziarah. Lokasi makam Imam Bukhari, dulunya tak banyak yang tahu. Tapi pada 1959, Presiden Soekarno dalam kunjungannya ke Uni Soviet, untuk meminta dukungan negara komunis tersebut, turut memohon agar pemerintah Soviet, bisa menemukan kembali makam Imam Bukhari. Akhirnya makam tersebut ditemukan, dan Soekarno meminta agar makam sang imam dirawat. 2. Emas putih di Uzbekistan. Uzbekistan adalah negara penghasil kapas terbesar ke-8, dan pengekspor kapas terbesar ke-11 di dunia. Kapas di Uzbekistan, sering disebut sebagai emas putih. Industri kapas Uzbekistan terus bergeliat, tapi kelompok aktivis hak asasi manusia negara barat, pernah mengkritik pemerintah Uzbekistan, dan memaksa sekitar 1 juta pelajar, pegawai pemerintah, bahkan dokter, untuk memetik ladang kapas Uzbekistan. 3. Danau air asin. Terkurung di daratan Asia Tengah, Uzbekistan tak punya laut, tapi memiliki danau air asin. Meski sebenarnya danau, tapi perairan seluas 68.000 km persegi itu, lebih dikenal dengan nama Laut Aral, yang terletak di wilayah Uzbekistan dan Kazakhstan. Laut Aral merupakan danau air payau terbesar keempat di dunia. Namun, danau tersebut mengering akibat eksploitasi besar-besaran oleh manusia. 4. Permukiman purba. Uzbekistan, diyakini sudah dihuni oleh manusia, sejak milenium kedua sebelum Masehi. Hal itu dibuktikan dengan adanya temuan-temuan perkakas manusia purba, dan monumen-monumen kuno di wilayah Fergana, Tashkent, Bukhara, Khorezm, dan Samarkand. 5. Penghasil emas. Menurut data tahun 2020, Uzbekistan adalah pemimpin dunia dalam produksi emas. Saat itu, Uzbekistan mempertahankan urutan kedua dalam produksi emas, dan hingga saat ini, negara ini menempati urutan keempat dalam cadangan emasnya. Tambang emas tersebut terletak di Muruntau, di Gurun Kizilkum, di mana ukuran tambangnya mencapai panjang 3,5 km, dan lebar 2,7 km, serta kedalamannya yang mencapai 600 meter. 6. Penghasil uranium. Negara yang terkurung daratan ini juga ternyata penghasil uranium yang cukup besar. Kandungan uranium Uzbekistan menempati peringkat ke-7 paling banyak di dunia, setelah Australia, Kazakhstan, Rusia, Kanada, Afrika Selatan dan Ukraina, serta pengekspor uranium terbesar ketiga di dunia, setelah Kazakhstan dan Australia. 7. Satu-satunya yang memiliki metro. Dari semua negara di Asia Tengah, hanya Uzbekistan yang memiliki metro. Metro Tashkent adalah tempat yang patut dikunjungi. Metro Tashkent adalah metro terindah di dunia, yang dindingnya dihiasi dengan mozaik dan kaca berwarna. Dan yang lebih modernnya adalah karena dihiasi dengan pola geometris dan plesteran. 8. Kota Madrasah. Samarkand merupakan salah satu kota di Uzbekistan, tepatnya di Provinsi Samarkand. Di kota yang berusia hampir 3.000 tahun ini, terdapat sebuah madrasah yang indah dan megah. Banyak orang pintar yang mengajar di madrasah ini. Ibnu Sina, seorang ahli pengobatan, Al-Buhoiri, ahli agama dan perawi hadis, Al-Khorasmi, ahli matematika, dan Umar Khayyam, seorang penyair, adalah beberapa orang yang pernah mengajar di madrasah ini. 9. Negeri Jalur Sutera. Zaman dulu, pedagang Tiongkok yang pergi ke Eropa, harus melewati perjalanan jauh. Begitu pula dengan pedagang Arab yang ingin menjual barang ke Tiongkok, juga harus melakukan hal yang sama. Para pedagang itu biasanya beristirahat di Samarkand, Uzbekistan. Hal tersebut tentu memberikan keuntungan besar bagi Uzbekistan, terutama Samarkand. Namun, semenjak jalur laut ditemukan, Uzbekistan tak pernah dilalui pedagang lagi. 10. Observatorium tua terbesar.
Uzbekistan punya observatorium terbesar di dunia, namanya Ulugh-Bek. Ulugh-Bek didirikan pada tahun 1420-an oleh seorang astronom asal Timurid Uzbekistan, yang memiliki nama yang sama dengan nama yang dia bangun. Berkat observatorium ini, ilmuwan Uzbekistan berhasil menentukan 1022 bintang dengan tepat. Padahal, mereka tidak menggunakan peralatan canggih, seperti komputer. Astronom Muslim lainnya yang bekerja di sana adalah Al-Kashi dan Ali Kushji. Observatorium ini pernah hancur pada tahun 1449, tapi kemudian dibangun kembali pada tahun 1908.